Assalamualaikum precious people, selamat datang kembali di video aku. Buat para precious people yang baru bergabung di channel ini setelah aku keterima di Harvard, mungkin banyak dari kalian yang belum sempat ngeliat nih sebenarnya proses perjalanan atau perjuangan mendaftar S2 tuh kayak gimana sih. Jadi aku bakal nge-react ke video-video lama aku sambil sedikit cerita behind the scenes-nya seperti apa aja yang gak masuk di video-video yang akhirnya aku upload. Dan harapannya dengan ini teman-teman jadi kebayang juga sebagai orang Indonesia atau sebagai international student apa aja sih yang harus dilakukan kalau misalnya pengen persiapan untuk daftar S2 atau bahkan S1 di luar negeri. Video pertama yang bakal kita react hari ini adalah video ketika aku say goodbye ke the University of Cambridge, karena sebenarnya sebelum aku ada niatan untuk daftar ke Harvard, aku udah keterima di sana tapi nggak jadi berangkat karena belum mendapatkan beasiswa yang bisa mensupport aku secara finansial. Jadi aku bikin video yang dramatis banget. Kalau misalnya sekarang dipikir-pikir sebenarnya agak cringe, tapi nggak apa-apa, it's out there for everyone to see. The same day that I had my graduation party, I finally gathered the courage to hit the withdraw button from Cambridge. It was one of the biggest decisions I've ever made in my life. Okay, no. What led up to this decision is naturally a series of failure. Failure in securing a scholarship, to be precise. I was rejected from all that I applied to: Gates, college scholarship, LPDP, you name it. I was trying to show why withdrawing adalah keputusan terakhir. I took what was the most realistic path for me: to withdraw. Do you see it now? Do you see it now? How do I feel? Jadi waktu itu aku daftar tingkat 4, terus abis itu aku keterima bulan Januari. Dan aku wisuda itu bulan September. Dan semester di Cambridge itu mulainya bulan Oktober. Jadi waktu itu tuh aku sama sekali nggak ada gap year. Dan aku udah kepikiran, fix nih abis ini bakal langsung ninggalin Jepang untuk lanjut S2. Tapi waktu itu akhirnya sampai ketika aku bikin video ini dan semua LPDP dan lain sebagainya itu udah keluar pengumuman dan masih nggak ada hilalnya nih kalau aku bakal berangkat, akhirnya withdraw. Setelah aku nggak keterima, akhirnya kan aku spend waktu 1 tahun lagi di Jepang. And it was a really great year for me karena aku bisa secara fokus mempersiapkan untuk S2 dan gak perlu disambi dengan ngerjain skripsi atau ngerjain tugas-tugas kuliah lain yang kalau sebelumnya ketika aku mempersiapkan daftar ke Oxford, Cambridge itu disambi dengan tugas akademik yang lain. Failure is not permanent. I already have a list of universities and scholarships that I'm going to apply to again this fall. I am going to try again because I would like for you to do the same. If God wills, then this time next year, I will have already secured a seat in the universities that I'd like to apply to, along with some financial security. And if not, then I'll try again. So, that is me saying goodbye to Cambridge. And then, after this, I finally started to work on my college application again. Aku bikin satu playlist namanya Grad School Journey. Dan di Grad School Journey inilah aku menunjukkan kepada teman-teman semua proses aku mendaftar ke Stanford, Harvard, Oxford, nyoba lagi, terus abis itu daftar LPDP dan lain sebagainya. Kita lihat salah satu videonya waktu aku daftar ke Oxford. I'm done studying for the night. I've been working on this essay that I need to submit for my application. Re-application, if I may say. Jadi kalau misalnya ke Oxford itu, untuk khususnya jurusan yang waktu itu aku daftar yaitu MPhil in Education, Digital and Social Change, ada syarat untuk harus mengumpulkan 2 esai. Jadi 2 esai ini adalah literature review atau kayak mengevaluasi atau mengkritik literatur yang berkaitan dengan jurusannya. Jadi waktu itu aku harus nulis 2 essay sekitar 1000 sampai 1500 kata kalau aku nggak salah. Dan yang sangat makan waktu dalam proses aplikasi ke Oxford adalah menulis 2 essay ini.
I am currently in a hotel room in Turkey. Oke, waktu aku shoot video ini, aku lagi kena Omicron di Turki. Dan ini adalah hotel tempat dimana kita karantina. Terus tiba-tiba aku dapat email dari Oxford. Dan emailnya adalah, And then I checked my inbox, and there was an email about grad school. I opened it, and it was apparently an invitation for an interview with Oxford. Right now it hasn't registered to me because I'm still so tired and I'm sweaty. The first thing I want right now is definitely a shower, so I'll get to that. jadi kedengeran dari suara aku mungkin ya kalau aku lagi bindeng banget. Tapi buat aku ini adalah a huge win. Karena tahun sebelumnya ketika aku daftar ke Oxford, itu aku bahkan gak lolos ke tahap interview. Jadi waktu aku dapet emailnya, aku kayak, wow, an improvement. Terus buat nyiapin interviewnya ini sendiri, aku mikir dong, gak mungkin kan aku kayak komat kamit sendirian. Dan aku butuh study partner yang bisa ngebantu aku untuk nanya-nanya semua pertanyaan yang kemungkinan bakal ditanyain ketika interview. Akhirnya aku minta tolong mentor aku dari Scholars. Scholars itu satu platform atau jasa yang bisa ngebantu teman-teman di Indonesia untuk lanjut kuliah ke luar negeri, baik jenjang S1, S2, S3. Dan waktu itu aku reach out ke mentor aku. Hi everyone, I am currently in the dining room in the hotel room where I am currently staying in Turkey, and I am going to have a phone call with my mentor, and we're going to have a simulation, an interview simulation, because my Oxford interview is coming up really soon. So we're gonna do that. I just finished my interview simulation, and in total there were about 15 to 17 questions that I was asked. Jadi waktu latihan interview itu sendiri, sambil ditanya pertanyaannya oleh mentor aku dari Scholars, aku juga sambil nyatet biar aku bisa review lagi pertanyaannya, terus aku bisa latihan lagi dan benar-benar concise-kan lagi jawaban-jawabannya. Buat aku jujur ini ngebantu banget. Aku latihan interview bareng Scholars tuh nggak cuma satu kali ini, tapi waktu aku pengen interview dengan LPDP, lalu ketika aku ingin interview dengan Chevening pun aku reach out ke Scholars dan aku bilang, Kak, aku lolos ke tahap interview, boleh nggak aku minta tolong latihan interview. Jadi mentor-mentor di Scholars tuh udah berpengalaman, tahu apa yang akan ditanyakan, bahkan mereka sendiri kemungkinan besar adalah penerima dari beasiswa-beasiswa tersebut, dan latihan interviewnya all in English dan bener-bener 1 jam dan nggak di sela-sela oleh komentar atau respon. Jadi kayak simulasi beneran, intinya sih kayak gitu. Nanti di akhir barulah kita dikasih review kayak, Zaf, waktu bagian sini kayaknya boleh deh jawabannya dipersingkat lagi. Dan waktu itu sama Scholars aku nggak cuman interview aja, waktu itu sama Scholars tuh aku dibantuin untuk personal statement. Aku tunjukin ya, ini adalah revisi yang aku dapetin dari CEO-nya Scholars, Pak Ikono. Open dengan kejadian masa lalu yang traumatik udah oke. Ceritain bahwa kamu tumbuh di keluarga Islam yang konservatif udah oke. Terus abis itu, dari situ saya terpikir untuk bikin konten di YouTube, di Instagram. Tapi saya beda, saya tetap menunjukkan identitas muslim saya yang berhijab dan lain sebagainya. Terus my ultimate goal is to educate my Muslim community. Jadi bener-bener yang dibilang sama Pak Ikono tuh sebenarnya semua udah ada di esai aku, tapi beliau setelah membaca mikir kayaknya perlu deh di restructure ulang lagi. Akhirnya dari semua rekomendasi ini aku bener-bener revise lagi personal statement aku, dan ini nggak cuman satu-satunya komentar yang beliau kasih. Ini akhirnya aku dapet VN, aku style ya. Yang pertama yang agak kerasa lacking itu mungkin ini ya, bakal menarik loh, apalagi lagi hot banget ya isu pelecehan hari ini gitu kan. Kayaknya itu bakal material banget tuh ya kalau ditulis, nggak tahu gimana ya di paragraf keberapa, emphasizing misalnya kayak, wah gini perdebatan RUU PKS yang nggak selesai, kayak apakah Indonesia itu salah satu di antara negara yang sebenarnya
pelecehan seksual itu tinggi, ranking kesekian, berapa juta orang yang sebenarnya kena tapi nggak ngaku. Nah, itu adalah sekilas dari 13 menit voice note yang aku terima dari Pak Ikono. Dan buat teman-teman yang mikir, loh, tapi kenapa sih butuh mentor? Bukannya kita udah yang paling tahu ya, kita tuh pengen menyampaikan apa. Dan itu sama sekali nggak salah. Ketika kita menulis, itu tuh kita sebagai author pasti udah yakin banget yang kita tulis tuh sesuai dengan apa yang diminta. Buat aku mencari feedback tuh penting banget, karena besar sekali kemungkinan poin-poin yang pengen kita sampaikan tuh ternyata belum terdeliver dengan sejelas yang kita kira. Dan yang tahu apakah poin kita terdeliver atau enggak kan pembacanya. Bisa jadi kita sebagai author menulis itu tuh udah dengan informasi-informasi yang udah kita miliki, jadi kita merasanya ini mah udah clear dong, nggak perlu ditambahin detail-detail lain lagi. Tapi bisa jadi buat para pembaca, tapi ada missing link antara paragraf pertama dengan paragraf kedua, isunya belum kelihatan dan lain sebagainya. Menurut aku itulah pentingnya kita mencari mentor yang bisa ngecek personal statement kita secara kritis, karena para mentor yang kritis-kritis inilah yang bisa menemukan beberapa holes dalam argumen kita, dan mereka bisa bilang sebelum submit coba tambahin tentang ini, coba tambahin tentang ini. Selain itu juga kayak secara struktur, buat kita mungkin udah bagus, tapi bisa jadi sebagai pembaca mereka ngerasa ini tuh sebenarnya strukturnya masih bisa dibenerin lagi. Jadi itulah dua support utama yang aku dapatkan waktu itu dari Scotters. Yang pertama simulasi interview yang membantu aku akhirnya nggak se-nervous yang aku kira, dan juga bisa menyampaikan argumen aku secara terstruktur verbally. Dan yang kedua adalah memberikan feedback untuk personal statement aku, sehingga bisa menyampaikan ide-ide aku secara lebih kritis lagi. Like if I have to be honest, application can be a really lonely journey. So when I got the support that I needed, emotionally but also academically, and also just in all aspects from services like Scotters, buat aku it makes the process so much more easier. Dan buat teman-teman yang tertarik bisa langsung check out aja program Study Abroad Academy by Scotters, yang dimana mereka bisa provide support di berbagai aspek untuk lanjut S1, S2, S3 di luar negeri. Terus setelah aku mempersiapkan itu semua, akhirnya aku submit application di Oxford, Cambridge, Stanford, Harvard, dan UPenn. 5. We'll see the results. Assalamualaikum precious people. Seperti yang kalian tahu, beberapa bulan terakhir ini aku banyak banget share video perjuangan aku untuk daftar S2 di beberapa kampus impian aku. Dan kalau misalnya kalian udah lama ngikutin channel ini, kalian... Can I just say something? I was so obvious. I wanted people to know which university I got into by wearing that Harvard sweater. As soon as I got into Harvard, aku langsung ke Amazon di Jepang dan aku langsung nyari Harvard sweater karena aku pengen bikin video ini. Aku lagi dalam proses mengedit ini dan aku kayaknya harus nambah intro sama outro deh, biar flow-nya lebih enak. Terus abis aku langsung cari sweater ini di Amazon dan harganya jauh lebih mahal kalau misalnya aku beli di sini, dan sempet orang tua aku kayak ngapain sih, but I just had to do it. I was really happy. Bahwa ini bukan percobaan pertama aku. Tahun lalu alhamdulillah aku udah keterima di salah satu university di luar negeri yang salah satu idaman aku juga, tapi ala kulli hal karena Allah belum berkehendak, akhirnya aku belum berangkat. Setelah selesai sedihnya, aku coba daftar lagi ke berbagai universitas impian aku, yang bahkan tadinya juga aku nggak berani daftar sama sekali. Yes, ada alasan kenapa aku baru nyobain Harvard di tahun kedua, karena aku merasa bahwa it was out of my reach. Aku nggak mungkin bisa keterima, and God says otherwise. So, the moral of the story is just give it a go. You never know. Dan per bulan Maret ini, alhamdulillah aku udah dapet hasilnya. Jadi aku pengen share video ini dengan kalian, karena aku juga pengen bilang terima kasih atas teman-teman precious people yang udah nemenin dari awal sampai sekarang, and hopefully you will stay a little bit longer. And without further ado, this is the results, and enjoy. Hi, good morning. It's 7 a.m. here in the morning in Japan, and I just got notified by
a forum that has a bunch of Harvard applicants in it that decisions for the Graduate School of Education is out. Aku inget banget di forum, dan aku sampai ngecek forum tahun-tahun sebelumnya yang mereka bilang bahwa pengumuman Harvard itu adalah first Friday of March. Dan di hari aku bikin video ini, itu aku nggak tidur sama sekali karena aku tahu first Friday of March adalah di hari selanjutnya. Jadi I was so high on adrenaline. Dan bener ketika aku ngecek di forum, pada bilang keluar, hasilnya udah keluar. I'm shaking right now. Dear Zafira Akila, your HGSC admission decision is now available. Bismillahirrahmanirrahim. My mom already knows. Aku udah woro-woro ke semua orang bahwa kemungkinan besar hari itu bakal keluar pengumumannya. Jadi waktu aku nelfon Umi aku tuh udah standby dan sudah siap mendengar hasilnya. Kakak keterima di Harvard. Alhamdulillah. Makasih udah doain kakak. Oh, selalu cinta, tapi lagi uji. Umi doain kakak bisa beneran berangkat ya. Oh, insya Allah, didoain yang terbaik, selalu yang terbaik. Kita nggak yang terbaik KPPN, yang terbaik, yang Allah paling ridho, yang paling berkah, paling manfaat, doanya itu. Di posisi ini aku belum daftar LPDP. Jadi waktu itu buat aku kalau misalnya nggak dapet LPDP berarti aku nggak berangkat. Dan karena aku udah mengalami proses itu tahun sebelumnya di Cambridge, jadi aku bener-bener belum ada perasaan lega sama sekali karena aku belum tahu bener bisa berangkat atau enggak. Mau ke bulan, mau ke planet Mars, kalau itu bermanfaat, itu berkah, dia akan berangkat ke sana. Cinta. I'm honestly speechless right now. There are still more universities to wait for, so bye. Abis itu aku nelfon suami aku. Kalau kalian mau lihat videonya ada di TikTok. It was quite a day. Aku bilang ke Kak Syafiq waktu itu, ya udah Zafi mau tidur lagi. Aku nggak bisa tidur seharian. Kayak aku bener-bener ngeliat semua orang yang share di forum, keterima, nggak keterima, keterima, nggak keterima. Dan aku juga share kan, aku keterima. Terus habis itu langsung ada yang ngechat di forum, yuk kita bikin WhatsApp group. Terus akhirnya langsung terbuatlah WhatsApp group tersebut. Terus langsung di hari yang sama kita pada kayak, hi my name is, terus kenalan. Hype-nya wah lagi tinggi banget waktu itu. Dan itu adalah WhatsApp group yang sampai sekarang masih kita pakai satu angkatan. Terus lanjut aku daftar LPDP. Dan ini adalah pengumumannya. I just reset my password, so we're gonna try to log in and see if we can this time. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu chaos banget karena ada grup Telegram untuk pendaftar LPDP yang ngincer ke luar negeri. Dan di satu grup Telegram itu tuh langsung rame banget. Dan begitu keluar info bahwa udah ada pengumumannya, website juga langsung crash. Jadi beberapa kali aku refresh websitenya tuh nggak bisa-bisa untuk akses hasilnya. Sampai aku tuh bingung, apakah password aku salah, apakah email aku salah, sampai aku harus ganti lagi password aku. Dan akhirnya setelah jeda sekitar 3-4 jam baru aku bisa akses websitenya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. I didn't get it. Oh ya? Yeah. For real? Yeah. Serius? Yeah. Mana? That's my husband. He was sitting right across me. I'm gonna screenshot this and send this to everybody. It's alright. Semangat, baby. Thank you. You've tried everything you could. I did. And at that point, I did feel like I tried everything I could. Bahkan untuk interview LPDP pun aku minta tolong Scott, terus minta tolong kakak tingkat aku yang udah keterima juga di Harvard, yang udah dapet LPDP juga untuk bantu aku interview, dan I did everything I could. Mungkin memang doa aku belum maksimal, mungkin banyak amalan-amalan lain yang aku masih kurang. At the end of the day, we'll never know. Bisa jadi memang riset aku belum urgent untuk Indonesia, yaitu pendidikan seksualitas, walaupun I do think there is an urgency. Atau mungkin cara aku menyampaikan juga belum pas. Mungkin ketika interview aku nggak sebagus yang aku kira. Like there's so many what ifs, right? And there's so many why. Tapi di posisi aku saat ini, aku udah legowo banget, udah ikhlas banget, dan memang ada banyak hikmahnya juga. Dan di sini aku bisa senyum, tapi begitu aku selesai recording, aku langsung nangis, terus aku langsung peluk suami aku, terus aku kayak capek banget, Zafi capek. I'm really grateful that I didn't go through this process by myself, karena kalau aku sendirian kayaknya bakal berat banget di mental. And this is what the reality looked like. Ada yang gak enaknya, gagal, ditolak, ada yang senang-senangnya juga kayak aku keterima. And all of that is part of the process. Aku rasa nggak realistis kalau misalnya aku cuman share ke teman-teman yang senang-senangnya doang. It's not always going to be a straightforward journey, and it's not always going to be a smooth one. Banyak jatuh bangunnya juga. Di sini aku menunjukkan bahwa kegagalannya lebih banyak daripada berhasilnya. And that's what life is going to be like. And so what I want to tell you is, these failures, they're not there to push you down. Semua kegagalan ini ada bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk menempa kita, sehingga ketika kita bisa meng-overcome these failures in the future, ketika ada tantangan-tantangan lainnya, kita bisa melewati itu semua karena kita udah pernah melewati tantangan-tantangan yang lain yang membuat kita jauh lebih kuat daripada diri kita sebelumnya. So, once again, buat teman-teman yang pengen daftar kuliah ke luar negeri and you want to find some support, because it can be a lonely journey, aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk cek program Study Abroad Academy by Scotters, yang bisa kalian cek di link aku, maupun dimanapun di layar ini aku tunjukin Instagram account-nya. Good luck, and I wish you the best of your journey. Remember, as a human being, the best that we can do is try, ikhtiar, tawakal, dan at the end of the day, if it's meant to be, then it's meant to be. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nemenin aku react ke video-video lama aku. And hopefully I will see you again in the next video. Assalamualaikum, precious people.